Ternyata benar, dia hamil dengan cara yang hina. Sayangnya, kali ini rencanamu akan gagal. Saya sangat penasaran, ekspresi seperti apa yang akan kau tunjukkan saat kau tahu bahwa yang kau kandung adalah anak laki-laki lain? Dokter, apakah kakak saya benar-benar hamil atau tidak? Ini? Selamat! Dia hamil! Bagus sekali, Kak. Segera kembali ke keluarga Xiao dan umumkan kabar gembira ini. Lihatlah warna ini. Nyonya, saya ada yang ingin dibicarakan dengan Anda. 该来的果然来了。Bu Shen, apa yang ingin kamu katakan? Kenapa menangis? Ada yang menyakitimu di mana? Saya memang mengalami suatu masalah. Siapa yang mengganggumu? Saya bisa membelamu. Saya hamil. Hamil? Bukankah suamimu sudah lama? Aduh, kenapa kamu bersujud padaku? Cepat katakan padaku. Anak itu sebenarnya siapa? Saya mengandung anak tua. Apa? Benarkah? Kamu yakin? Saya yakin. Itu bulan lalu. Tuan memanggil saya ke kamar tidur saat ibu sedang dinas luar. Maaf, Nyonya. Saya seharusnya tidak percaya pada kata-kata manisnya dan melakukan hal bodoh ini. Kalian sedang apa ini? Sayang, Bu Shen bilang, dia mengandung anakmu. Apa? Apa? Itu benar-benar omong kosong. Aku selalu setia pada keluarga. Mana mungkin aku melakukan sesuatu dengan seorang pengasuh? Tapi, Bu Shen adalah orang desa, jujur dan baik hati. Dia tidak mungkin berbohong. Tapi, kita juga tidak bisa hanya berdasarkan kata-katanya saja menyalahkan Yunhai. Bu Shen, kamu ceritakan baik-baik kepada kami. Saat itu sebenarnya keadaannya seperti apa? Dia saat itu membujukku, memintaku menjadi selingkuhannya. Dia berjanji memberiku villa dan tabungan puluhan juta. Aku tidak setuju. Lalu dia mulai meraba-raba, Bu. Semua kesalahan adalah salahku. Tapi anak ini, dia tidak bersalah. Sayang, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan hal yang melukaimu. Dia sudah 40 tahun. Mana mungkin aku melakukan sesuatu dengannya? Aku juga waktu itu menolakmu seperti ini. Aku bilang usiaku sudah bisa menjadi bibimu. Tapi kamu malah bilang justru suka tipeku. Xiao Yunhai, adikku setia padamu. Gimana bisa kamu melakukan hal yang begitu? Persis memalukan ini. Aku benar-benar tidak. Aku teraniaya. Cukup. Kebenaran tidak ditemukan dengan berteriak. Baiklah, karena kamu bilang kejadiannya di kamar tidur, maka sekarang kita periksa rekaman CCTV. Benar atau tidak? Kita lihat saja. Bagus sekali. Aku sudah bilang sebelumnya untuk memasang kamera pengawas di rumah. Kamu selalu tidak setuju. Tidak menyangka kamu sendiri diam-diam memasangnya. Baik, sekarang kita langsung periksa rekamannya. Dengan begitu, semuanya bisa terungkap kebenarannya. 小家什么时候装监控了？我怎么不知道？不行，这监控要是拿出来，我就完蛋了。Tidak bisa. Penampilanku saat itu sudah cukup memalukan. Nyonya, kau sungguh kejam. Aku sudah tahu aku salah. Harus kau permalukan aku dengan cara seperti ini? Meski aku hanya seorang pengasuh, aku juga punya harga diri. Sekarang aku benar-benar melihat wajah asli kalian, satu keluarga ini. Baiklah, aku pergi. Kalau Shannon itu berpura-pura, dia layak jadi ratu film. Aku tetap tidak percaya. Hal ini dia karang-karang begitu saja. Lihat sini, proyek ini seperti ini. Ibu, ayah. Kalian datang kenapa? Ayah, kau kenapa ini? Sini, kau masih membelanya? Shueni sudah memberitahukan semuanya kepada kami. Malangnya keluarga ini. Pengasuh itu usianya hampir sama dengan ibumu. Kau malah masih. Ibu, ayah, aku benar-benar difitnah. Diam! Masih berkilah kau. Sayang, ibu sudah menyiapkan perjanjian cerai untukmu. Kau harus cerai dengan pria selingkuh ini hari ini. Cerai? Aku tidak mau cerai. Apa katamu? Pria yang selingkuh dengan pengasuh? Kau tidak mau cerai? Tunggu sampai kapan? Tunggu sampai dia menipumu hingga keluargamu hancur?
Ibu, ayah yang berbohong yang ingin menghancurkan keluargaku. Bukan Yunhai, tapi pengasuh berhati hitam itu. Dia sudah kabur karena merasa bersalah. Aku jamin dia tidak akan membuat masalah lagi. Ya, benar. Bu, aku jamin. Kalian tidak percaya Yunhai, tapi tidak percaya anak kandung kalian sendiri. Aku bukan tipe orang yang akan mengalah begitu saja. Baik. Karena kamu sudah berjanji seperti itu, aku akan memberinya satu kesempatan. Xiao Yunhai, jangan lagi berurusan dengan orang yang tidak jelas seperti itu. Kalau tidak... Ya, ayah ibu. Aku berjanji pada kalian. Aku tidak akan lagi membuat kalian khawatir. Direktur Xiao, ada seorang wanita mengaku hamil anak Direktur Xiao sedang membuat keributan di lantai bawah. Apa? Kak, ayo. Ini waktu yang tepat. Ramai orang lalu lalang. Ayo. Halo Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertemu Xiao Yunhai. Maaf, untuk bertemu dengan Direktur Xiao perlu perjanjian. Jangan omong kosong soal perjanjian. Perut kakak saya sudah digentutkan olehnya. Hari ini dia harus memberi kami penjelasan. Apa? Bu, tolong tenang. Jangan sentuh kakak saya. Di perut kakak saya ada keturunan Direktur Xiao. Kalau ada apa-apa, kau berani tanggung jawab? Apa? Bibi ini hamil anak Direktur Xiao. Tidak mungkin kan? Direktur Xiao punya istri cantik dan muda, tapi malah selingkuh dengan dia, sampai punya anak. Dunia memang sudah bobrok. Teman-teman sekalian, kakak saya adalah asisten rumah tangga keluarga Xiao. Selama ini, dia bekerja keras tanpa mengeluh. Tak disangka, dia digerogoti oleh Xiao Yunhai. Sekarang di perut kakak saya, sudah ada keturunan keluarga Xiao. Kasihan sekali bibi ini. Direktur Xiao benar-benar bukan manusia. Kurasa perusahaan kita akan segera bangkrut. Lebih baik kita kabur dari sekarang. Sini, bukankah kamu baru saja berjanji pada kami? Asisten rumah tangga itu tidak akan datang membuat keributan lagi. Aku sudah memberinya kesempatan untuk berubah. Tak disangka, dia masih tidak mau berhenti. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku akan segera membongkar kebohongannya. Agar semua orang bisa melihat wajah aslinya. Lihat, kakak saya sedang hamil. Kami hanya ingin minta keadilan, tapi malah diusir dari rumah oleh Xiao Yunhai dan Jiang Xinyi. Saya dan adik saya tidak punya kuasa. Benar-benar tidak ada jalan lain. Karena itu kami datang ke perusahaan untuk mengadu. Bagaimana bisa seperti ini? Ya, Mengadu? Kamu yakin bukan? Kamu yang memfitnah kami. Mari semua lihat rekaman ini. Siapa yang sebenarnya memfitnah siapa? Siapa yang menjebak siapa? Apa yang kamu lakukan? Tuan, saya sedang mengepel lantai. keluar. Baik, Tuan. Dia berani melakukan hal seperti ini. Dia dan suami saya tidak melakukan hubungan tidak senonoh, malah dia yang berperilaku mencurigakan dan berniat jahat. Sudah saya duga, Direktur Xiao dan Nyonya begitu mesra. Mana mungkin selingkuh? Rupanya setelah sekian lama, kakak beradik ini yang menjelekkan nama Direktur Xiao. Kamu berbohong. Ini sama sekali bukan rekaman hari kejadian. Baiklah, kalau begitu berikan saya waktu dan lokasi yang tepat. Saya bisa ambil rekamannya kapan saja. Nyonya salah paham maksud saya. Sini video yang sudah kalian edit belakangan. Ini tidak bisa dipercaya. Benar, seperti kalian. Orang yang kaya dan berkuasa mengedit video itu bukanlah hal yang sulit. Bagaimana jika mereka menggunakan rekaman CCTV sebagai bukti? Kita hanya perlu bersikeras bahwa videonya palsu. Tenang, bayi di perutmu adalah bukti yang kuat. Benar, video ini bisa dipalsukan. Tapi DNA anak ini tidak bisa dipalsukan. Karena kalian tidak percaya pada kata-kataku. Dan bahkan menuduhku lebih baik. Kita sekarang melakukan tes DNA. Kalau begitu, lebih baik kita sekarang juga pergi tes DNA. Sudah tahu kamu pasti akan bawa-bawa tes DNA. Sayangnya, hasil tesnya hanya akan membuatmu terkejut. Kamu yakin? Jangan salahkan aku nanti. Bagaimanapun kamu tes, kamu tidak akan dapatkan hasil yang kalian inginkan.
Iya, Bu Shen. Tes DNA perlu amiosentesis. Risikonya besar. Umurmu sudah lanjut. Jangan ambil risiko. Jangan pura-pura baik di sini. Kami tidak perlu. Keluargamu ini terus-terusan cari alasan. Dan tidak mau pergi tes, memang iya. Takut menghadapi hasilnya. Iya, Direktur Jiao awalnya bicara begitu meyakinkan. Kenapa sekarang malah takut tes DNA? Jangan-jangan keluarga Xiao memang bersalah? Shenlin, aku menasihatimu dengan tulus. Lebih baik kau gugurkan anak ini. Akhiri drama ini lebih awal. Lebih cepat kembali ke jalan yang benar. Di dunia ini tidak ada jalan pintas yang gratis. Omong kosong. Apa itu jalan yang benar? Kakakku dizalimi, harus dapat kompensasi. Itulah jalan yang benar. Jangan banyak bicara. Sekarang juga kita pergi tes DNA. Baiklah. Begitu hasil tes keluar, membuktikan anak ini adalah anak Xiao Yunhai. Keluarga Xiao harus akui anak ini. Harus berikan dia perlakuan yang layak sebagai cucu tertua keluarga Xiao. Dan juga harus ganti rugi kakakku. Sejumlah ini untuk kerugian moral. Shenlin, apakah ini benar-benar keinginanmu? Saya sudah sangat menghormati kamu dengan memperkenalkanmu kepada adik perempuan saya. Tapi kamu... Oh ya, dan juga saham grup Xiao harus diberikan kepada kakak perempuan saya dan anak ini. Semua ini tidak masalah. Tapi, jika hasil tes DNA keluar dan terbukti tidak ada hubungan dengan suami saya, bagaimana kalian? Akan mengganti kerugian reputasi keluarga kami? Bagaimana kalian bisa menebus kerugian nama baik keluarga kami? Situasi yang kamu katakan itu mustahil terjadi. Ya, saya berani bersumpah di sini. Jika terbukti, anak ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yunhai, saya bersedia menanggung semua tanggung jawab hukum serta kompensasi ekonomi. Baik, semoga saat itu kamu tidak menyesal. Jiang Xing, kenapa begitu percaya diri? Tidak mungkin. Pokoknya anak itu pasti milik Xiao Yunhai. Begitu hasilnya keluar, saya pasti menang. Hasil identifikasi sudah keluar. Dengan ini, lihat siapa di keluarga Xiao yang berani tidak mengakui anak ini. Dengan dokumen identifikasi ini, kalian lebih baik pulang dan bersiap-siap. Kontrak, uang tunai, dan saham. Begitu. Masih bisa membuat keluarga Xiao sedikit lebih terhormat. Bukankah perkataanmu itu agak terlalu dini? Lebih baik lihat hasilnya dulu. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Lihat saja. Lihat apa lagi yang bisa kalian bantah? Bagaimana mungkin begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, buka mata kalian lebar. Ini ternyata benar. Bagaimana mungkin? Xiao Yunhai, kamu memang hebat. Apakah kamu tidak merasa bersalah pada adikku? Aku juga tidak tahu. Kenapa ini bisa terjadi? Hal yang kamu lakukan sendiri. Kamu sendiri tidak jelas? Adikku malah membelamu di depan orang tua. Keluarga kami seharusnya tidak memberi kamu kesempatan. Aku benar-benar difitnahkah? Kamu dan orang tua. Beri aku sedikit waktu lagi, aku pasti akan mencari cara untuk menjelaskan semua ini. Cukup, jangan berdalih lagi. Hari ini kamu harus menandatangani perjanjian cerai ini. Tuan Xiao, tidak masalah menandatanganinya. Kamu berpisah dengan baik. Kami bisa langsung menikah. Kamu menghancurkan keluargaku. Aku akan binasa bersamamu. Yunhai, kalau kamu begini, kamu masuk perangkap mereka. Tenanglah, aku sangat percaya padamu. 到底是哪里出了问题？我明明已经换掉了呀。Ibu Shen, aku yang membawamu ke keluarga Xiao. Sekarang hal seperti ini terjadi. Aku minta maaf padamu. Tenang saja, aku pasti akan membuat mereka memberimu kompensasi. Sedangkan anak ini tidak sah dan tidak jelas statusnya. Lebih baik digugurkan sedini mungkin. Jangan sok suci di sini. Aku tidak terpengaruh oleh sikapmu. Ku beritahu kamu, yang dikandung kakakku adalah anak laki-laki. Itu adalah ahli waris sah keluarga Xiao. Ingin kami menggugurkannya? Jangan harap. Ingat apa yang keluarga kalian janjikan kepada kami. Perlu kami mengingatkan kalian. 千算万算，只有一种可能。Apakah kalian yakin laporan kalian tidak bermasalah? Saya minta semua tahapan diperiksa ulang. Jika ada satupun tahapan yang dipalsukan, tim pengacara grup Xiao kami bukan orang sembarangan. Jangan marah. Aku akan periksa lagi. Tunggu. Untuk mencegah ada celah, aku temani kamu pergi. Baik. Periksa! Periksa saja semuamu! Kecuali kamu mengubah DNA anak itu. Bagaimanapun kamu periksa, anak ini adalah keturunan keluarga Xiao. Jangan bermimpi. Keluarga Xiao sekalipun hancur berantakan. Tidak mungkin.
Membiarkan orang hina seperti kalian masuk. Kamu? Apa yang kamu katakan? Kamu lupa dulu bagaimana merayu aku. Aku memang bodoh. Percaya begitu saja pada kata-kata manismu. Keluarga Xiao ini keterlaluan, hitam di atas putih. Sertifikat identifikasi tapi dia tidak mengaku. Dia mau memaksa kakakku mati bersama janinnya. Tenanglah. Keluarga Xiao tidak menerima aku dan anak dalam kandungan ini. Aku pulang ke desa begini, akan dihujat habis-habisan. Lebih baik aku lompat saja. Ibu Xia, aku mengerti. Tenang saja. Kau pasti akan membujuk adikku agar dia menerima kenyataan. Kalau dari awal bersikap seperti ini, kan sudah selesai. Lebih baik cepat pulang. Siap-siapkan kontraknya. Tunggu. Hasil identifikasi tadi batal, yang ini baru benar-benar efektif. Hasil identifikasi yang baru saja itu batal. Yang ini baru yang sah dan berlaku. Shenlin, tunggu apa lagi? Cepat buka. Kita semua ingin tahu hasilnya. Mengapa kita harus percaya laporan identifikasi ini? Kamu dan dokter ini keluar begitu lama. Pasti kamu membuat laporan palsu. Tenang saja, seluruh proses pemeriksaan ulang. Ada rekaman CCTV, tidak ada yang bisa bermain curang. Dan rumah sakit kami juga bersedia bertanggung jawab secara hukum. Ini fotokopinya. Kalau kepala departemen sudah berkata begitu, mari kita lihat dengan berani. Ini bukti kuat. Lihat baik-baik. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Shenlin, kamu yakin tidak mau melihat dengan teliti? Masih perlu dilihat. Selama tidak ada yang main curang, hasilnya akan sama. Tidak bisa mengubah fakta. Pak Xiao, saya sarankan kamu lepaskan prasangka. Dan terima kenyataan lebih awal. Lagi pula, kamu dapat seorang anak tanpa susah payah. Ini hal yang membahagiakan, bukan? Kita akan segera menjadi satu keluarga. Dan saya adalah kakak iparmu. Dengan laporan ini, semuanya bisa menjadi jelas. Maaf adik Ipa, seharusnya aku tidak meragukanmu. Apa? Apa maksudnya? Lebih baik kalian lihat laporannya dulu sebelum bicara, agar tidak menjadi lelucon besar. Tidak ada hubungannya. Palsu! Laporan ini palsu! Ini tidak bisa dianggap sah! Direktur baru saja memberitahu kami bahwa laporan ini asli dan valid. Tidak mungkin. Anak ini pasti milik Xiao Yunhai. Oh, jelas-jelas menggunakan miliknya. Apa katamu? Kau menggunakan apa miliknya? Tidak apa-apa. Maksudku adalah, hari itu jelas-jelas Xiao Yunhai yang memaksaku menjadi selirnya. Nona Jia, kau harus percaya padaku. Aku tidak boleh percaya pada mereka. Aku ini orang desa yang jujur dan baik. Aku tidak akan berbohong. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mempercayaimu sebelumnya adalah kebodohanku. Shenlin, untuk terakhir kalinya aku peringatkan kau. Segera berhenti sebelum terlambat. Kembalilah ke jalan yang benar. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi atas tuduhan fitnah. Dan pemerasan, lalu menahanmu. Hayo pergi. Lalu harus bagaimana? Perut ini semakin hari, semakin membesar. Kak, aku tanya kamu. Kamu yakin hari itu tidak salah ambil barang? Tentu saja. Saya sudah memastikannya berulang kali. Pasti tidak salah. Itu berarti mereka menyuap rumah sakit. Dan memasukkan laporan identifikasi. Adik, kalau mereka tetap keras kepala tidak mengaku, apakah kita masih punya cara lain? Ayo, yolah. Nenek Xiao. Nenek Xiao, ibu dari Xiao Yunhai. Xiao Yunhai tidak mengakui anak ini. Ibunya pasti akan mengakuinya. Sekarang di antara cucu-cucu keluarga Xiao, hanya ada satu cucu laki-laki, yaitu permata emas di dalam perutmu ini. Benar. Ini adalah cucu tertua keluarga Xiao. Keluarga kaya paling menghargai. Cucu tertua, Nenek Xiao, pasti akan membela saya. Nenek Xiao akan datang menghadiri acara amal hari ini. Kamu hanya perlu menunjukkan bukti bahwa anak ini adalah cucu tertuanya. Saya jamin, dia akan langsung bersujud berterima kasih padamu. Siapa kamu? Kenapa bersujud? Nyonya tua, nama saya Shenlin. Saya adalah pengasuh di rumah putra Anda, Xiao Yunhai. Saya ada urusan mendesak. Hanya Anda yang bisa membantu saya. Apa urusannya?
Katakan, saya akan membantumu. Saya hamil anak Tuan Xiao. Tapi dia dan istrinya tidak mau mengakui. Saya hanya bisa meminta bantuan Anda untuk menegakkan keadilan. Apa? Kamu hamil anak Yun Hai? Kamu hamil dengan anak Yun Hai? Tidak mungkin. Anakku bukan tipe orang seperti itu. Orang yang berperilaku buruk. Nyonya tua, semua orang di dalam sedang menunggu Anda. Shenlin, jangan membuat-buat kebohongan. Nanti kamu sendiri yang menanggung akibatnya. Nyonya tua, tunggu. Saya punya bukti. Ini adalah laporan tes DNA asli dari rumah sakit. Dan ini adalah hasil SC berwarna yang kami lakukan khusus di kota Hong Kong. Ini ternyata janin laki-laki. Nyonya tua memang lebih mementingkan anak laki-laki sekarang. Pasti akan buru-buru mengakui cucu sulung ini ya. Ini janin laki-laki. Saya juga berpikir untuk keluarga Xiao meneruskan keturunan Nyonya Ren. Berusaha menghalangi dengan segala cara. Saya berusaha keras. Dan akhirnya berhasil menyelamatkan anak ini. Saya melakukan ini hanya untuk memberikan status yang layak bagi anak ini. Anda bisa mengerti saya kan? Nyonya tua, Anda tidak perlu khawatir untuk saya. Badai besar sudah saya lewati. Selanjutnya, saya akan mengikuti arahan Anda. Tinggal di keluarga Xiao, melindungi cucu sulung ini dengan baik, melahirkannya dengan selamat dan aman. Tidak, maksud saya, hal ini sangat di luar dugaan saya. Di luar dugaan? Apa maksudnya? Maksud saya, meskipun Yun Hai adalah anak saya tidak akan membiarkan kejahatan jika dia benar-benar melakukan hal seperti ini padamu. Saya pasti akan menghukumnya dengan tegas. Anak ini, kamu bersikeras untuk mempertahankannya, maka aku juga akan mengakuinya. Terima kasih, Nyonya. Namun, jika kamu berbohong sedikit pun dan berani menjelekkan anak dan menantuku, aku juga tidak akan mudah memaafkanmu. Jangan khawatir. Anak ini benar-benar asli. Pastilah cucu kandung Anda. Ini bukan masalah sepele menyangkut garis keturunan keluarga Xiao. Bukan aku sendiri yang bisa memutuskannya. 2 hari lagi, aku akan mengadakan rapat keluarga besar untuk memberikan keputusan yang adil dan jujur. Apa kamu setuju? Aku tidak berbohong sedikit pun. Tentu saja setuju. Baik, sampai jumpa nanti. Kak, bagaimana? Berhasil? Apa kita sebentar lagi akan masuk ke rumah mewah keluarga Xiao dan hidup seperti orang terpandang? Nenek tua itu sepertinya tidak terlalu peduli dengan cucu emas ini. Kamu tidak mengerti, wanita kaya dari keluarga besar seperti dia di depan umum harus berpura-pura, tapi sebenarnya di hatinya pasti sangat senang. Benarkah? Apa kata nenek tua itu? Dia bilang akan mengadakan rapat keluarga besar untuk memutuskan secara terbuka. Aku khawatir hal ini akan menimbulkan perubahan tak terduga. Rapat keluarga besar? Sungguh, ini bagus. Bagus? Kakak, bodoh. Rapat keluarga besar menunjukkan apa? Nenek Xiao akan segera mengumumkan identitas anak ini secara terbuka. Keponakanku. Sekarang dia bisa segera masuk ke dalam silsilah keluarga Xiao. Maksudmu, dia berada di pihak kita? Tentu saja. Nanti, keponakan saya akan memiliki identitas yang sah. Kita berdua akan naik ke puncak dan menjadi Phoenix. Wah, suasana yang sangat meriah. Apakah semua tokoh penting keluarga Xiao sudah datang? Kakak, kenapa kamu gugup? Ini menunjukkan Nenek Xiao sangat menghargai kamu. Dan bayi di kandunganmu. Tunggu sebentar. Aku akan buka siaran langsung. Biarkan netizen jadi pendukung kita. Hari ini, kita harus pastikan semuanya. Terima kasih atas perhatian keluarga semua. Aku berharap dalam rapat keluarga hari ini, kita bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, kebenaran pasti ada di pihak kita. Anak yang tak bersalah ini, hari ini pasti akan diterima oleh keluarga Xiao. Ibu Shen sangat kasihan. Kami dukung kamu dan anakmu. Ambil kembali semua yang seharusnya menjadi milik kalian. Orang yang berbohong harus menelan 1000 jarum. Tenang saja, host. Mereka punya uang dan kekuasaan. Kalian punya kami. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan Aku Xiao runtuh. Lebih seru dari drama pendek. Silakan, kalian berdua. Ayo, Kak. Kakak adik ini sengaja siaran langsung untuk cari simpati. Tidak seperti orang baik. Benar, Yun Hai, aku lihat tumbuh besar. Dia tidak mungkin melakukan hal yang memalukan keluarga seperti ini.
Sepertinya mereka tidak terlalu menyambut kita. Tenang, di antara begitu banyak menantu perempuan keluarga Xiao, hanya kamu yang mengandung anak laki-laki. Mereka cemburu dan iri padamu. Ya, Semua harap tenang. Sebagai kepala keluarga marga Xiao, hari ini saya mengundang kalian untuk memutuskan apakah janin yang dikandung Shenlin adalah keturunan marga Xiao. Silakan kalian bicara dulu. halo semuanya. 2 bulan yang lalu, Nona Jiang memperkenalkan saya untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Xiao. Setelah masuk ke keluarga Xiao, saya selalu bekerja dengan rajin dan teliti. Tidak pernah sekalipun melakukan tindakan yang melampaui batas, namun Tuan, Xiao Yunhai memperkosa kakak saya, membuat kakak saya hamil. Tadi sangka, setelah selesai, dia tidak mau mengakui. Dan tanpa ampun, mengusir kakak saya keluar rumah. Ceritanya terdengar sangat meyakinkan. Tapi siapa yang tidak bisa mengarang cerita? Mereka hanya mengada-ada. Yunhai adalah tulang punggung grup Xiao mustahil melakukan hal. Hina seperti itu? saya mengerti. Mungkin semua orang sulit menerima untuk sementara. Tapi anak ini memang keturunan keluarga Xiao. Kami berdua kakak beradik tidak punya kuasa dan pengaruh. Beruntung mendapat belas kasihan nenek Xiao. Sehingga kami mendapat satu kesempatan untuk mengungkap kebenaran di hadapan semua orang. Saya sebagai seorang ibu tidak punya permintaan lain. Saya hanya berharap anak ini diakui oleh leluhurnya. Saya mohon dengan sangat, kabulkanlah. Semuanya, kakak saya adalah orang desa yang jujur dan taat. Tidak pernah berbohong atau cari masalah. Semua ini karena Xiao Yunhai yang merusaknya. Setelah kejadian itu, pasangan suami istri ini bukannya menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah, malah menuduh kami memasukkan. Omongan kosong. Mana bukti kalian? Ada. Nah, ini adalah bukti yang kuat. Dalam laporan ini, memang tertulis hubungan orang tua dan anak. Bagaimana kalian menjelaskannya? Bagaimana kalian menjelaskannya? Laporan ini palsu. Saya bersumpah di hadapan para sesepuh. Anak dalam kandungannya tidak ada hubungannya dengan saya. Laporan inilah yang asli. Ternyata ada 2 hasil identifikasi. Siapa yang harus dipercaya? Masing-masing punya alasan. Ini benar-benar sulit dijelaskan. Shenlin, bisakah kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Saat itu, Tuan memanggil saya ke kamar tidur. Dia bilang, asalkan saya mau jadi selingkuhannya, dia akan memberi saya villa dan kartu bank. Jika saya tidak setuju, dia akan menggunakan kekerasan terhadap saya. Saat itu saya sangat takut, terpaksa. Penjelasanmu samar-samar. Ini karanganmu kan? Terbata-bata? Tidak seperti perkataan jujur. Benar? Kalau memang benar, mengapa begitu? You tidak jelas? Setiap kata saya benar. Jika ada sedikit kebohongan, saya rela desa berpetir. Untuk apa kalian mempermasalahkan detail kecil ini? Yang penting sekarang kakak saya hamil. Anak Xiao Yunhai. Dan itu anak laki-laki keluarga Xiao. Yang harus kita bahas adalah bagaimana bertanggung jawab terhadap kakak saya dan keponakan saya, keluarga. Mohon dukung kami. Jangan biarkan mereka mengalihkan perhatian lagi ke keluarga. Benar lihat mereka sudah membuat ibu. Sudah sampai sejauh apa? Menindas kelompok rentan. Masih merasa benar. Dukung hak host. Para sesepuh keluarga Xiao, Shenlin tidak ingat detail malam itu. Tapi saya ingat. Sekarang biar saya jelaskan secara rinci kepada semua. Malam kejadian itu, aku sedang berkunjung ke rumah adik perempuanku. Tengah malam aku terbangun dan ingin minum air di dapur. Di lorong aku bertemu dengan Shenlin yang sedang menuju ke arah kamar tidur adik dan suaminya. Bu Shen, sudah larut malam begini. Anda belum istirahat? Tuan menyuruhku menyiapkan air mandi untuknya. Oh, begitu. Silakan Anda pergi. Baik, Nona. Xiao Yunhai, sejak kapan dia punya kebiasaan seperti ini? Aneh. Bu Shen, ada apa dengan Anda? Wajah Anda terlihat sangat pucat. Terima kasih atas perhatian Nona Jiang. Saya baik-baik saja. Apakah Anda ada perintah lain?
Tidak. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Leher Anda kenapa? Ini, Apa yang terjadi dengan lehermu? digigit serangga, nanti aku akan mengoleskan obat. Bu Shen, sejak kamu kembali setelah menyiapkan air mandi untuk adik iparku, kamu terlihat aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu menyembunyikan sesuatu? Nona Jiang, aku baik-baik saja, sungguh. Jangan tanya lagi. Karena pada malam itu, aku menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Jadi ketika Shenlin mengatakan dia hamil, aku langsung percaya pada perkataannya. Untungnya aku sudah berpura-pura di depan Nona Jiang. Jiang sini, kau benar-benar punya kakak yang baik. Jiang Xuening, setelah bicara panjang lebar, ternyata kau bersaksi untuk kakakku. Nona Jiang benar. Saat bertemu dengannya, aku tidak mengatakan kebenaran karena aku sangat malu dan takut. Jadi aku berpura-pura. Tidak ada yang terjadi. Baiklah, sekarang kebenaran telah terungkap. Xiao Yunhai pada hari itu menggunakan alasan menyiapkan air mandi untuk menipu kakakku ke kamar tidur, lalu mengancam dan membujuknya. Mengancam dan membujuknya. Jika dilihat seperti ini, memang benar anak itu, Yunhai, yang berbuat jahat. Yunhai banyak membaca buku, tapi tak disangka secara diam-diam. Dia begitu hina. Mertua, mengapa kalian berdua sampai datang? Putriku mengalami penghinaan besar di keluarga Xiao. Kamu tidak mendidik anakmu yang nakal itu dengan baik di rumah. Masih mengadakan apa lagi di sini? Ini adalah sikap keluarga Xiao kalian. Kedua orang, tenang saja. Masalah ini belum ada kesimpulan sementara. Nanti, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian. Belum ada kesimpulan. Tadi, kami disiaran langsung. Sudah mendengar kesaksian Shu Wening sampai sekarang. Masih ada ruang untuk membela diri. Kamu cepat setuju bercerai. Anggap saja menyisakan martabat terakhir untuk dirimu sendiri. Ini Shenlin, aku sama sekali tidak mengizinkanmu masuk ke kamar tidurku. Kamu dari awal sampai akhir berbohong. Berbohong dengan mulut saja. Siapapun bisa. Tapi kami sekarang punya saksi mata. Nona Jiang. Bagaimana denganmu? Terima kasih, Nona Jiang telah mengembalikan situasi saat itu untukku. Siapa bilang? Aku adalah saksi kalian berdua. Huh? Apa? Ayah, ibu, kalian salah paham dengan kata-kataku. Dan juga salah paham dengan iparku. Salah paham. Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Baiklah, aku dengar kata-katamu. Silakan kalian duduk dulu. Sekarang, aku akan membongkar kebenarannya. Sampai tuntas. Baiklah, duduk. Shenlin, aktingmu sangat bagus. Aku hampir tertipu olehmu. Aku tidak mengerti maksudmu. Tampaknya, semua perbuatannya tidak ada celahnya. Tapi aku pulang dan memikirkannya lagi. Adikku sendiri bilang padaku, karena air di kamar mandi, kamar tidur, mereka sudah rusak dan tidak diperbaiki. Dia sebagai asisten rumah tangga keluarga Xiao ternyata tidak tahu hal ini, malah pergi mengisi air. Dia mengacak-acak bajunya sendiri dan rambutnya, tampaknya hanya untuk berakting di hadapanku. Aku tahu keran airnya rusak, tapi majikan menyuruhku bekerja. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Benar. Baik, kalau begitu katakan padaku, saat iparku mencoba memperkosamu, kenapa kau tidak lari? Aku pernah berpikir untuk lari, tapi tuan itu masih muda dan kuat. Langsung mengangkatku, dia juga bilang hubungannya dengan nyonya tidak harmonis. Jika aku tidak setuju, dia akan menggunakan kekerasan dan juga berharap aku memenuhi keinginannya dan sebagainya. Bagus. Deskripsinya sangat hidup. Ini bagian pentingnya. Semuanya, 2 kali pertemuan saya dengan Shenlin hanya terpaut 10 menit. Apakah ipar laki-laki saya bisa, dalam waktu 10 menit singkat ini, menyelesaikan godaan, ancaman, dan membuatnya hamil serangkaian tindakan ini? Benar. Waktu sebentar ini mana cukup? Shenlin ini penuh celah. Tampaknya memang sedang berbohong. Celah sebesar ini. Lihat bagaimana kau menutup. Maaf, saya salah mengingat waktunya. Saya hamil karena tuan dan bertemu Nona Jiang bukan pada hari yang sama. Hal besar seperti ini terjadi. Saya sangat gugup dan takut. Jadi, saya bingung waktunya. Semuanya lihatlah. Kakak saya di rumah majikan mengalami pelecehan hanya karena dalam panik. Salah mengingat waktu kejadian, dia langsung diserang oleh orang-orang itu.
Sedangkan si pelaku pelecehan ini, dengan tenangnya, duduk di sini, berusaha menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan fakta. Keluarga. Shenlin ini juga orang yang malang. Seorang ibu rumah tangga yang jujur dan polos mengalami hal seperti ini. Wajar jika dia panik dan bingung. Ini semua salah. Xiao Yunhai. Saudara Shen, kami semua adalah korban. Kalian tenang saja. Kami akan berada di pihak kalian. Terima kasih Tuan Jiang. Nyonya Jiang, kami hanya menginginkan keadilan. Mohon berikan kami keadilan. Terima kasih kepada kalian berdua. Ayah, ibu, mereka semuanya berpura-pura. Perkataan mereka tidak boleh dipercaya sama sekali. Tapi saya telah memasang kamera pengawas di setiap sudut rumah. Dari hari pertama Shenlin datang hingga hari terakhirnya, setiap menit dan detik rekamannya ada di sini. Shenlin, silakan laporkan kapan saja waktunya. Saya bisa memutarnya kapan saja untuk dilihat bersama. Salah mengingat waktu tidak penting. Saya temani kalian mencari satu persatu. Jiang Xinyi, apakah kamu lagi-lagi ingin menggunakan video palsu untuk menutupi kebenaran? Lihatlah semuanya. Dia sudah menyiapkan video palsu itu untuk memfitnah kami. Ini kekuasaan orang kaya. Saudara-saudara. Mereka bayar untuk memalsukan, menindas rakyat biasa. Wah, ternyata ada kejutan lagi. Tadi ada laporan palsu dan asli. Sekarang ada rekaman palsu dan asli lagi. Ibu kepala suku. Para sesepuh, mohon berikan keadilan untuk kami. Aku sudah tahu. Kalian akan berkata begitu. Jadi, saya sudah menemukan lembaga sertifikasi. Semua rekaman video pengawasan saya telah disertifikasi secara resmi. Tidak ada jejak pengeditan. Sedangkan kalian, selain memutarbalikkan fakta, bisa apa lagi? Laporan sertifikasi ini dikeluarkan oleh pusat sertifikasi paling berwibawa di dunia. Di dalamnya ada tanda tangan bersama. Dari 7 ahli dalam dan luar negeri. Buktinya kuat. Masih mau bilang apa lagi? Xiao-san, keterlaluan. Si pembawa catur saja lebih bermuat. Sekarang di belakangmu tidak ada siapa-siapa. Demi uang dan trafik, apapun rela dilakukan. Cih. Ya ampun, semua orang sudah mencaci kita. Bagaimana ini? Dasar bodoh. Saat-saat seperti ini masih siaran apa? Sudah kuduga, dua kakak berada gini. Ternyata memang mau cari masalah. Sungguh niat jahat. Keluarga Xiao bisa semudah itu. Didekati oleh sampah seperti kalian? Kalian berdua, demi mendekati keluarga Xiao, menyebar rumor. Segera pergi. Dilarang masuk ke keluarga Xiao lagi. Bagaimana ini? Kalau aku menyerah, penderitaanku sia-sia dong. Keluarga Xiao tidak mengakui. Aku hamil besar begini, bagaimana pulang ke desa? Anak ini sudah terbukti, bukan anak Yunhai. Kalian cepat pergi. Atau aku akan laporkan ke polisi. Sekelompok orang bodoh. Aku beritahu kalian, anak yang dikandung kakakku adalah keturunan keluarga Xiao. Ini sudah pasti. Karena meskipun Xiao Yunhai tidak pernah menyentuh kakakku berhasil mendapatkan sampel biologisnya ada di celana dalamnya.
Sayang, sebentar lagi. Aku akan memberimu seorang anak laki-laki yang sehat. Dok, apakah sampel biologis dari kakakku bisa digunakan? Tenang saja, meskipun hanya sebagian kecil, sel jaringan tubuh manusia, tapi dengan teknologi klinik kami yang paling canggih, tidak ada masalah sama sekali. Baguslah. Siapkan operasinya. Kak, pikirkan harta keluarga Xiao. Penderitaan kecil ini tidak seberapa. Meskipun cara mereka sungguh hina, tapi dilihat dari ini, anak ini memang bisa dianggap keturunan keluarga Xiao. Kalau begitu, janin ini benar-benar darah daging keluarga Xiao. Tentu saja, kalian bisa periksa catatan operasinya. Kakak saya, melihat keluarga Xiao kalian tidak punya penerus, baru berbaik hati meninggalkan keturunan untuk keluarga Xiao kalian. Jangan kalian tidak tahu berterima kasih. Kalau tidak, saya akan terus mengekspos kalian. Masukku, cepat cari cara. Jangan biarkan mereka terus membuat keributan. Harga saham Xiao sudah anjlok parah. Ya, kalau terus begini, keluarga kita mungkin segera akan bangkrut. Kamu lakukan ini. Harus dilakukan. Tidak ada pilihan lain. Katakan, apa syarat kalian? Nah, sikap seperti ini baru benar, seperti saham, properti, mobil, dan ganti rugi moral. Satu pun tidak boleh kurang. Ya, juga biaya untuk meminjam sperma. Selain itu, ini adalah cucu pertama kalian. Semua perlakuan harus yang tertinggi. Benar. Saya sarankan kalian, sekarang cepat siapkan. Dengan begitu, saya dan kakak saya baru bisa tenang merawat cucu mas keluarga Xiao. Bukan begitu? Ini, syarat ini bisakah? Hentikan, saya beritahu kalian. Ini sudah konsesi terbesar yang saya buat. Tidak ada ruang untuk mundur. Benar. Tidak ada niat baik sama sekali. Semua cucu apa? Aib keluarga jangan diumbar. Nyonya tua, jangan ragu lagi. Saat ini, keluarga Xiao sedang berada pada masa kritis untuk naik. Pada titik genting ini, kita tidak boleh membuat kesalahan lagi. Yun Hai, dengarkan nasihat bibi ini, akui saja. Mereka memaksa kita dengan cara-cara yang hina. Mengapa kita harus tunduk pada mereka? Benar, dari awal sampai akhir, ini hanyalah sebuah lelucon. Kita sama sekali tidak boleh mendengarkan mereka. Baik, aku setuju dengan kalian. Istri, kamu mau apa sini? Kamu tidak boleh setuju. Sinyi, kamu bisa mengerti? Itu bagus sekali. Ya, cepat selesaikan urusan ini. Harga saham keluarga Xiao tidak boleh turun lagi. Kacau! Sinyi, kamu gila! Sayang, kenapa kamu begini, Ibu? Tidak ingin kamu begitu mengerti, asalkan kamu tidak merasa teraniaya. Sinyi, kamu benar-benar sudah memikirkannya. Baik. Jangan menyesal. Cepat. Sekarang cepat pergi. Bersiap-siaplah. Tapi, saya punya syarat, yaitu anak ini. Harus anak kandung suami saya. Tapi sayangnya, saya tetap berkata, anak ini tidak ada hubungannya dengan suami saya. Omong apa? Perlu saya panggil dokter bedah untuk berhadapan denganmu. Karena celana dalam yang kamu pakai bukan milik Xiao Yunhai. Tidak mungkin. Pakaian keluargamu, saya paling kenal. Dan hari itu, kamu juga sedang dinas luar. Saya sudah lama curiga, kalian punya niat buruk. Jadi, Shenlin, di kehidupan sebelumnya, kamu menggunakan ini. Untuk hamil, kali ini, jangan harap berhasil.
Tidak, tidak, tidak. Tidak mungkin. Hah? Adik, ini bagaimana caranya? Ayo. Anak haram di perutmu bukan milik Xiao Yunhai. Masih bisa apa lagi, sayang? Hal kecil saja tidak bisa kau tangani. Kemakmuran dan kekayaanku, semuanya kau hancurkan. Selama beberapa hari ini, semua tuduhan kalian terhadapku sudah kuserahkan ke kantor keamanan. Kalian urus saja. Nasib kalian sendiri. Tidak. Bukan. Seperti ini. Lancia, Nyonya Jia, tadi kalian bukan bilang berada di pihakku, tolong aku. Tolong bantu aku. Jangan bermimpi. Menghancurkan keluarga putriku. Merusak hubungan dua keluarga. Melindungimu. Mimpi saja. Ibu mertua, aku dan Lau Jiang hanya terlalu menyayangi anak perempuan kami. Tadi memang ada kelancangan. Ah, mengerti. Mengerti. Sama-sama karena sayang anak. Kami menerima laporan. Datang untuk memanggil tersangka sesuai hukum. Di mana Shen Yong dan Shen Lin? Lepaskan aku! Lepaskan! Cepat panggil ambulans. Adikku mana? Sudah dibawa pergi oleh tim penegak hukum. Anakku mana? Tidak terselamatkan. Jadi, ayah dari anak itu siapa? Ayah anak itu siapa? Sampel itu berasal dari Bank Sampel Institut Penelitian Medis. Donornya sepenuhnya anonim. Aku juga tidak punya wewenang untuk mengetahuinya. Pantas saja, kamu selalu tenang. Ternyata, dari awal sampai akhir, aku yang dibohongi. Aku jadi seperti ini sekarang. Kamu puas? Sebelum memutuskan melakukan ini, kamu seharusnya sudah memikirkan akan berakhir seperti ini. Aku pernah menasihatimu untuk berhenti. Tapi kamu sama sekali tidak mendengarkan. Shen Lin, aku menasihatimu dengan niat baik. Lebih baik kamu segera gugurkan anak ini. Akhiri lekas sandiwara ini dan kembali ke jalan yang benar. Di dunia ini, tidak ada jalan pintas yang gratis. Situasi hari ini adalah akibat perbuatan kalian berdua, kakak beradik. Shen Yong sudah mengaku semuanya. Meskipun kamu bukan dalang utama, hukuman yang pantas tidak akan berkurang. Tidak, Nyonya. Aku benar-benar tahu salah. Aku berjanji akan menjauh dari kalian. Tidak berani lagi. Aku akan siaran langsung sekarang menjelaskan kebenarannya kepada netizen. Kumohon beri aku kesempatan. Usiaku sudah tua. Benar-benar tidak bisa masuk penjara. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu? Kalau bukan karena persiapanku lebih awal, pasti aku yang akan hancur karena ulah kalian. Berbuat salah harus menanggung konsekuensinya. Shen Lin, ikut kami. Tidak. Tidak. Wah, bukankah ini yang sulung dari keluarga Shen? Masih berani pulang juga. Apa yang kalian omongkan? Apa yang sudah kulakukan? Tidak boleh pulang. Wah, masih saja keras kepala. Seluruh desa sudah tahu. Kau main akal-akalan, hamil anak haram. Mau memeras keluarga dong? Malah membuatmu dan Yongzi masuk penjara. Benar kan? Benar kan? Betul, betul. Tidak ada urusannya. Jangan asal bicara. Asal bicara. Aku duduk jongkok nonton siaran langsung kalian sampai selesai. Sungguh luar biasa. Mengejek sekali. Belum pernah lihat yang seperti ini, aib sendiri. Disiarkan langsung. Kita yang pergi kerja di kota, mencari uang yang bersih. Jangan sampai seperti Shen Lin, berangan-angan naik ke langit sekaligus lewat jalan sesat. Benar kan? Betul-betul. Shen Lin, mau kaya boleh saja. Tapi uang ini harus didapat dengan jujur. Hidup harus dijalani dengan tulus. Baru uang yang didapatkan. Bersih dan bersih. Baru bisa dihabiskan dengan tenang. No. Mama, Papa. Aduh, Aku kangen sekali pada kalian. Silakan masuk.
Selamat ulang tahun, Singi. Kak, kamu kasih apa sih? Berat sekali. Buka lihat. Ini adalah barang yang susah payah ku beli. Dilelang. Hari ini kita buka untuk merayakan. Yunhai, pembuka botolnya mana? Tunggu. Maaf ya, Kak. Singi dia boleh minum alkohol. Kenapa? Kamu berhenti minum? Sudah 2 bulan. Tadinya ingin menunggu sampai lebih stabil, baru memberitahu kalian. Baiklah. Kalau begitu, botol anggur ini akan saya nikmati sendiri. Bagus. Saya jadi kakek. Ya, saya juga jadi nenek. Sekarang, tubuhmu sangat berharga. Jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja. Hei, berbicara tentang itu, saya memang ada satu hal yang perlu bantuanmu. Bantuan apa? Katakan. Saya ingin kamu membantu saya memilih pengasuh lagi. Boleh? Kamu lupa kejadian tahun lalu. Kamu masih minta saya pilihkan. Kamu tidak takut saya, malah membuat masalah. Kakak, soal tahun lalu, saya dan Yunhai tidak menyalahkanmu. Jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Saya percaya penilaian kakak saya. Ya, yang jahat adalah orang-orang yang punya niat buruk. Saya selalu percaya, di dunia ini, orang-orang yang baik hati masih mayoritas. Yunhai benar. Tidak bisa karena satu orang jahat. Lalu kehilangan kepercayaan dan keyakinan antar manusia. Baik, saya janji pada kalian. Kali ini, saya pasti akan lebih teliti membantu kamu memilih. Makanlah. Baik.